Tim Densus 88 menemukan 7 peledak di area lingkungan sekolah yang juga menjadi TKP ledakan. Presiden kedua Soeharto, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsida dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus tersangka kasus korupsi Chromebook, Nadiem Makarim akan segera jalani persidangan. Selamat malam saudara, selain 3 topik utama tadi, Kompas Malam akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda simak. Bersama saya Asri Gunawan, inilah Kompas Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim segera diadili. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas Nadiem dan 3 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejari, Jakarta Pusat. Seluruh tersangka dan berkas perkara kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Dikbudristek untuk program digitalisasi tahun 2019 sampai dengan 2022. Berkas pertama atas nama Multias selaku KPA, terus Ibrahim Arif selaku karyawan konsultan juga, terus Dr. Anasri Wahyu Ningsih dan Saudara Nadiem Anwar Makarim. Berikutnya saudara, sorotan tragedi ledakan SMA N 72 Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan 7 peledak yang dibawa terduga pelaku. Dari 7 peledak tersebut, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi. 7 peledak tersebut ditemukan tim Densus 88 di area lingkungan sekolah yang juga menjadi TKP ledakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut dari 7 peledak, 4 diantaranya telah meledak, sementara 3 lainnya belum diledakkan. Polisi bilang 7 peledak ditemukan dalam penggeledahan masih berkaitan dengan aksi Jumat lalu. Densus karena memang berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Termasuk kemarin teman-teman ada yang menanyakan apa saja sih barang temuan pada saat dilakukan penggeledahan. Artinya itu nanti secara lengkap akan disampaikan dari Puslapfor, tapi yang pasti ada kaitan persesuaian dengan barang-barang yang di TKP. Selengkapnya soal ledakan di SMA N 72 Jakarta, sudah bersama kami jurnalis Kompas TV Jihan Jufri. Jihan, berapa total korban ledakan yang masih dirawat hingga kini dan di mana saja mereka dirawat?
Ya, Asri dan juga saudara, siang tadi sekitar pukul 14.30 memang dari Polda Metro Jaya ini dilakukan konferensi pers membahas beberapa hal, yakni salah satunya ini update terkait kasus ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada tanggal 7 November lalu begitu ya. Memang untuk korban ini masih ada puluhan korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit, yakni ada sebanyak 32 orang yang dirawat di rumah sakit, 13 diantaranya ini dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih, lalu 17 orang lainnya ini dirawat di rumah sakit Yarsi, lalu ada 1 orang dirawat di rumah sakit Pertamina dan 1 orang lainnya ini dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati. Memang selain daripada 32 orang yang masih dirawat, ada sejumlah siswa juga yang masih dilakukan pendampingan secara psikologis, yakni pendampingan ini disediakan dari psikolog Polda Metro Jaya dan juga SDM Mabes Polri. Lalu kalau kita kemudian mengilas balik terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 7 November lalu begitu ya, memang ledakan terjadi ini pada hari Jumat dan terjadi di sejumlah titik, tepatnya ada di 2 titik pada saat sholat Jumat, 1 di titik masjid dan 1 lagi ini di titik taman baca dan juga bank sampah. Masing-masing baik di titik masjid ataupun di taman ini terjadi 2 ledakan, yang mana ini totalnya ada sekitar 4 ledakan yang terjadi. Lalu tadi sempat diucapkan juga oleh Kombes Pol Budi, yakni dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, tadi ia menyampaikan bahwa polisi menemukan ini ada sejumlah 7 peledak, yang mana 4 diantaranya meledak dan 3 lainnya ini gagal meledak begitu ya. Dan sampai saat ini tadi kami sempat mengkonfirmasi untuk menanyakan terkait di titik mana begitu dari 3 peledak lainnya ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian. Tadi sempat disampaikan juga bahwa dari 3 peledak lainnya ini juga sudah berhasil diamankan oleh Densus 88 dan sampai saat ini juga pendalaman masih dilakukan baik dari tim Densus, tim penyidik, lalu juga ada dari Gegana. Ini masih menunggu juga dari hasil olah TKP yang dilakukan beberapa waktu lalu. Informasinya ini akan segera dilakukan rilis melalui konferensi pers esok hari, yakni di hari Selasa esok hari begitu ya. Ini akan dilakukan konferensi pers untuk mendetailkan lagi terkait olah TKP update, lalu juga barang bukti dan juga jumlah peledak, yakni dari 7 peledak 3 lainnya ini diledakkan tadinya ingin diledakkan atau di titik mana begitu, Asri. Baik, 32 korban ledakan SMAN 72 Jakarta masih dalam perawatan di rumah sakit. Terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV, Jiha Jufri. Saudara, imbas ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Presiden Prabowo Subianto akan membatasi game online. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang Presiden terus mencari solusi agar generasi muda tidak terpapar pengaruh negatif game online yang syarat kekerasan. Salah satu game yang disinggung adalah PlayerUnknown's Battleground atau PUBG. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Soal wacana pembatasan game online yang mengandung kekerasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah agar peristiwa di SMA Negeri 72 Jakarta tak terulang lagi. Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog
dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Ruang aman di lingkungan pendidikan sudah bergabung dengan kami, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid. Selamat malam, Kak Astri. Ya, dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, apa yang paling menjadi catatan Anda? Catatan kami terkait dengan beberapa peristiwa belakang ya, khususnya terkait dengan perundungan. Jadi kami selalu melakukan pemantauan dari tahun ke tahun terkait dengan kasus kekerasan di sekolah ya. Jadi tren kekerasan di sekolah dari tahun ke tahun sampai terakhir ini 2025 belum ada tanda-tanda penurunan kasus ya. Dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan di sekolah ini terus naik, terutama kasus kekerasan perundungan ya, sama satu lagi terkait dengan kekerasan seksual gitu. Kemudian yang kedua, sampai saat ini ya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pendirian Satgas Pencegahan Kekerasan di provinsi, kemudian kabupaten kota, sampai di sekolah-sekolah ada TPPK, Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan, belum efektif untuk mencegah kasus kekerasan ini terjadi terus di lingkungan sekolah. Dan catatan kami yang ketiga adalah tindakan kekerasan di sekolah masih sering terjadi dan seakan-akan ini dinormalisasi gitu ya, sehingga banyak sekali laporan-laporan dari orang tua, kemudian peserta didik terkait dengan perundungan ini, tetapi tidak mendapat respon atau tanggapan serius, baik dari pihak sekolah maupun dari pemerintah setempat. Karena itu ini mestinya jadi alarm ya, kita semua, kita punya masalah yang serius, khususnya bagaimana menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak di sekolah. Oke, nah ruang yang aman bagi siswa atau bagi anak-anak di sekolah itu harus seperti apa wujudnya, Mas Ubaid? Iya, ini sangat serius sekali ya. Beberapa tahun JPPI melakukan survei indeks layanan pendidikan. Dan salah satu indikator yang paling buruk adalah soal safety learning environment ya. Jadi lingkungan sekolah kita itu belum ramah terhadap anak. Nah, menurut saya yang paling utama terkait dengan bagaimana menciptakan sekolah ini menjadi ruang yang aman bagi anak-anak adalah ya bagaimana sekolah itu bisa lepas ya dari kasus kekerasan-kekerasan yang ada selama ini, baik kekerasan fisik maupun non fisik, baik kekerasan seksual, perundungan maupun kebijakan yang diskriminatif. Nah, menurut saya sampai saat ini belum ada TPPK di level sekolah yang menerapkan ya, misalnya safety early warning system ya, soal peringatan dini kalau misalnya ada dugaan adanya kasus kekerasan ini dilaporkan kemana. Kemudian yang kedua, tidak ada juga sistem soal bagaimana perlindungan terhadap saksi dan juga korban. Seringkali ketika korban melaporkan, justru mereka diintimidasi oleh pelaku ataupun pihak-pihak lain. Begitu pula saksi seringkali bungkam karena tidak ada jaminan perlindungan dari sekolah ataupun pihak-pihak terkait. Dan menurut saya yang paling penting adalah soal kekerasan di sekolah ini. Seringkali ya sekolah itu menutup-nutupi. Mestinya kekerasan di sekolah ini harus tindakan yang nyata, tindakan yang tegas dari sekolah, bahwa kalau ada kekerasan di sekolah, sekolah harus ya memproses ini semua secara transparan dan akuntabel gitu. Jadi sekolah yang care. Artinya sistem atau peraturan yang dibuat sekolah untuk kemudian bisa menjamin
siswa atau anak-anak ini terhindar dari kekerasan juga sangat penting. Bagaimana dengan solusi untuk masalah kekurangan guru konseling yang juga memang menjadi salah satu penyebab begitu adanya bullying, masih banyaknya bullying? Iya, benar sekali ya. Jadi mestinya ya guru BK itu kan rasionya 1:100 sampai 150 ya, itu idealnya. Tapi kenyataannya guru BK itu paling ada 1 orang ya di satu sekolah. Jadi rata-rata nasional misalnya perbandingan guru BK dengan peserta didik saat ini itu 1:500 sampai 1:1000. Jadi pada umumnya sekolah-sekolah kita, satu sekolahan itu hanya ada 1 guru BK dan itu sangat tidak ideal. Bahkan banyak juga sekolah yang tidak ada guru BK-nya ya. Jadi yang pertama karena guru bimbingan konseling ini sangat kurang. Kemudian yang kedua, kalaupun ada guru BK, banyak sekali laporan dari orang tua, wali murid, kemudian anak-anak. Justru guru BK ini tidak mampu memberikan pendampingan, perlindungan kepada anak. Justru guru BK ini menjadi pelaku kekerasan, ya, baik kekerasan perundungan maupun kekerasan seksual. Ini artinya apa? Selain kita kekurangan guru BK, ternyata guru BK yang ada di sekolah-sekolah itu juga kualitasnya masih rendah. Justru menjadi pemicu kasus-kasus kekerasan yang ada di sekolah. Itu yang kita hadapi hari ini. Oke, perbaikan sistem di sekolah juga penting. Selain itu tadi disebutkan juga oleh Mas Ubaid, deteksi dini atau early warning penting dilakukan dan sekolah harus menyelesaikan, bukan membiarkan perundungan. Tapi yang juga tak kalah penting adalah bagaimana kemudian membentuk ekosistem lingkungan yang aman untuk anak, untuk siswa di sekolah. Terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Mas Ubaid Matraji telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat selalu. Terima kasih. Salah satu pelaku penculikan Bilkis, bocah yang diculik di Makassar ditangkap di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Kembali di Kompas Malam. Salah satu pelaku penculikan balita di Makassar ditangkap di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku diperiksa intensif. Pelaku penculikan ditangkap di perumahan Wisma Amarta di Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Pelaku langsung dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu perannya itu setelah pelaku penculikan itu dapat itu korban terus diserahkan ke NH ini. NH juga diberikan kepada online atau dijual. Ya. Ini berarti penerimaan pelaku anak ini di mana? Di sana. Iya, iya. Sempat dibawa ke Sukoharjo? Belum. Ya. Oke. Tangis haru dan rasa syukur dirasakan orang tua balita yang berhasil diselamatkan dari penculikan. Sang putri akhirnya kembali dikepelukan dalam kondisi selamat setelah sepekan hilang. Korban ditemukan pada Sabtu 8 November 2025 di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah hilang selama sepekan. Hasil pemeriksaan kesehatan, tak ada tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, baru kita terima anaknya, ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Korban dilaporkan hilang pada 2 November saat menemani sang ayah berolahraga di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam rekaman CCTV, korban dibawa secara tergesa-gesa oleh seorang perempuan tak dikenal. Saat ini, para pelaku penculikan telah ditangkap dan tengah diperiksa di Polrestabes Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kisah serupa dialami dua bocah yang ditemukan terlantar di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara Minggu malam. Keduanya mengaku sempat dibawa orang tak dikenal dengan sepeda motor dan diturunkan di pintu tol. Malam Komandan melaporkan 925 menemukan dua anak kecil ini lagi di... Polisi yang tengah berpatroli di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara Minggu malam terkejut melihat dua bocah tengah berjalan kaki di pinggir jalan tol kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Dari keterangan keduanya, mereka merupakan kakak beradik dan mengaku sempat dibawa orang tak dikenal berkeliling menggunakan sepeda motor, lalu ditelantarkan di sekitar pintu keluar jalan tol Wiyoto Wiono. Keduanya langsung diserahkan ke pihak keluarga di Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dua anak tersebut awalnya bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo, kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran Ofren Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut. Petugas meminta orang tua untuk menjaga anak-anak dengan baik dan tidak abai agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Dimanapun dan kapanpun harus waspada. Beragam modus kejahatan masih mengintai ruang aman anak bahkan di tempat teraman. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Bu Hanifah. Selamat malam Mbak Sri. Bu, modus penculikan ini kan marak, bahkan saat anak tak jauh dari pengawasan orang tua. Lalu apa sih celah yang dimanfaatkan oleh pelaku? Oke, baik. Sebetulnya modus penculikan anak saat ini tidak tunggal, tetapi yang paling pasti adalah pelaku itu mengintai atau mempelajari anak ini. Dari kapan dia pulang sekolah atau kapan dia tidak dalam pengawasan orang tua sampai tempat-tempat sempit yang membuat seseorang atau pelaku ini mempunyai kemampuan untuk mengambil dengan cara yang cepat. Modus ini biasanya ada 3 hal yang sering kali dilakukan. Yang pertama adalah modus pemantauan. Pemantauan itu pelaku melihat bagaimana cara orang tua mengawasi anak ini, sehingga celah ini digunakan oleh pelaku untuk mengambil anak ketika tidak dalam pemantauan yang tepat. Yang kedua, modus kedekatan semu. Biasanya anak itu ketika mengenal atau didekati orang dan orang itu mengaku kenal dengan orang tuanya, anak ini akan merasa bahwa orang ini adalah orang yang harus dihormati, harus dihargai, dan dia harus nurut kepada orang itu. Ini menggunakan modus rayuan, bukan hadiah, gitu ya. Yang ketiga adalah modus jaringan. Anak diculik bukan untuk kepentingan pribadi, karena pada dasarnya ada beberapa penculikan yang digunakan oleh seseorang atau keluarga yang lama tidak punya anak, tapi untuk diserahkan kepada pihak lain. Nah, ini yang paling bahaya, karena ini biasanya terstruktur, cepat kerjanya, dan menggunakan platform online yang susah sekali untuk dikejar. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah pencegahan pertama adalah bagaimana orang tua itu mengajarkan anak untuk mengenali tanda bahaya dan cara menghadapinya. 3 hal aja yang harus ditanamkan kepada anak, yaitu 3 tidak. Tidak menerima barang dari orang lain, tidak ikut orang lain, dan tidak diam. Tidak diam ini berarti kan harus memberikan edukasi kepada anak-anak ketika dia menghadapi orang-orang yang mencurigakan, dia harus berteriak kemana. Jadi ketika anak sudah diedukasi seperti ini, pencegahan itu tidak hanya dari pengawasan orang di sekitar atau menggunakan CCTV, tapi anak itu sendiri berdaya untuk melakukan pengamanan terhadap dirinya. Begitu Mbak Asri. Dari 3 modus tadi ini, apakah mengartikan bahwa ruang aman untuk anak ini makin sempit? Iya, benar sekali. Karena bagaimanapun juga perdagangan anak ini dianggap sebagai bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Dan selama ini pengejarannya lambat mungkin, sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri, dan bila sudah dicurigai dia bisa membuang anak tersebut di tempat umum yang dimana tidak bisa terdeteksi lagi. Oleh sebab itu ruang aman harus segera diwujudkan dengan cara memasang CCTV dan
membuat masyarakat itu menjadi aware gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah mengajarkan atau mengedukasi anak tentang 3 tidak tadi, tetapi masyarakat tidak aware, maka anak ini akan berpeluang menjadi korban kejahatan lagi. Nah, anak ini kan dari segi fisiknya juga belum punya kemampuan untuk melawan, rentan terhadap modus kejahatan ini. Selain dari 3 tidak tadi, Bu Hadifa, bagaimana cara mencegahnya? Oke. Jadi pengawasan memang jadi garda terdepan ya, yaitu orang tua. Garda terdepan pengawasan adalah orang tua. Kemudian lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat itu berarti RT, RW dan komunitas-komunitas yang aware terhadap kondisi ini. Artinya harus ada edukasi kepada masyarakat terkait maraknya penculikan saat ini dan betapa menguntungkan penculikan dan perdagangan anak saat ini. Nah, kalau keluarga menjaga lingkungan waspada, aparat merespon dengan cepat, maka kondisi-kondisi ini atau kejahatan ini bisa diminimalisir. Dan setidaknya ada pencegahan yang terbaik, yaitu kolaborasi. Kolaborasinya ada yang pertama adalah orang tua mengawasi, yang kedua lingkungan mencurigai, platform digital itu memblokir transaksi, dan yang keempat dan yang terakhir adalah polisi yang segera menindaklanjuti. Ketika 4 elemen ini bekerja bersama, penculikan anak akan bisa diminimalisir dengan signifikan. Baik, artinya peran orang tua, kepekaan lingkungan, dan juga kerjasama sinergitas antara masing-masing peran, termasuk juga petugas dalam hal ini, petugas keamanan begitu. Saudara, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Dari 10 orang tokoh terdapat nama Presiden kedua Soeharto, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsina. 10 November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo menganugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Acara penganugerahan itu dihadiri para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Secara simbolis, Prabowo memberikan pelakat monumen Taman Makam Pahlawan dan map yang dikemas dalam kotak kaca. Dari 10 orang, ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Gus Dur semasa hidup dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pluralisme. Presiden kedua RI Soeharto yang menonjol sejak masa kemerdekaan. Lalu ada aktivis buruh Marsina, Mohtar Kusumaatmadja, penggagas konsep negara kepulauan, Hajah Rahmah El Yunusiah yang memperjuangkan pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Sarwo Edi Wibowo, pejuang kemerdekaan yang juga ayah dari Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan Muhammad Salahuddin yang memperjuangkan pendidikan dan diplomasi. Syaikhona Muhammad Khalil, ulama karismatik dari Jawa Timur yang memperjuangkan pendidikan Islam. Dari Sumatera Utara, Tuan Rondahaim Saragih yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Dan terakhir, Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-37, pejuang politik dan diplomasi. Masuknya nama Presiden kedua Soeharto sempat jadi kontroversi. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon menyebut Soeharto berjasa dalam pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 di Kota Baru, Yogyakarta. Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan. Pihak keluarga Presiden kedua RI Soeharto yang diwakili putra-putri almarhum berterima kasih pada Presiden Prabowo atas gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan dengan pro kontra yang terjadi. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga
jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah. Kakak Marsinah, Marsini, berterima kasih kepada Prabowo atas penganugerahan gelar itu. Keluarga berharap perjuangan Marsinah jadi inspirasi bagi para pekerja di seluruh Indonesia. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Penetapan 10 nama sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025. Keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi selanjutnya, duka masih menyelimuti keluarga Atim Suhara Hansip yang tewas saat berusaha menggagalkan pencurian motor di lingkungannya. Sementara polisi telah menangkap 2 tersangka pencuri motor. Para pelayat masih berdatangan ke rumah kontrakan almarhum Atim Suhara Hansip yang tewas saat menggagalkan pencurian motor di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kepergian Atim meninggalkan duka mendalam karena di mata keluarga dan warga, Atim adalah sosok ramah yang suka bergurau. Ia juga pekerja ulet dan aktif dalam kegiatan lingkungan. Suka banyak, suka kayak negor duluan, bercanda. Kalau kesehariannya aktivitasnya apa? Seperti biasa, serabutan dia. Kadang di rumah RT ya, karena monitor CCTV. Kalau ada serabut, kayak namanya serabutan ya, kadang dia nyupir, kalau ada nyupir. Kalau jaga kan malam doang. Malam itu, Atim bersama 2 rekannya sesama Hansip mencurigai gerak-gerik para pelaku pencurian motor. Saat ketiganya berusaha menggagalkan pencurian, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak korban hingga meninggal dunia. Saya menuju lokasi TKP itu berdua. Nah, si korban ini langsung nabrak pelaku. Nah, setelah kita sempat duel, saya duel sama yang satu, si korban duel sama yang satu. Nah, setelah itu pas dengar suara letusan, itu saya refleks. Saya langsung melompat, kabur. Saya langsung menuju ke rumah RT 8, laporan. Pak, si Atta ini kena tembak. Polisi telah menangkap 2 tersangka di lokasi berbeda. 1 tersangka ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sedangkan tersangka lainnya yang berperan menyimpan senjata api ditangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami di Kompas Malam, informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai jeda. Pelaku begal yang gagal melancarkan aksinya bersembunyi di atap rumah warga menghindari kejaran massa. Pelaku ditangkap setelah polisi berhasil membujuk pelaku untuk turun. Inilah momen saat seorang pria terduga pelaku begal dikepung warga usai gagal membegal korbannya. Pelaku tak berkutik saat warga meneriaki pelaku untuk turun. Awalnya pelaku berpura-pura sebagai penumpang ojek, namun saat melewati jalan sepi, pelaku memaksa korban turun dari motornya.
Sadar sedang dibegal, korban pun berteriak hingga mengundang kerumunan warga. Warga yang geram lalu mengejar pelaku yang melarikan diri ke atap rumah warga. Turun ke depan. Nekat beraksi di tengah keramaian, seorang pelaku pencopetan dikeroyok pengunjung pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah mencuri ponsel pengunjung. Teriakan korban yang menyadari ponselnya raib memicu perhatian security dan karyawan mal hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Pelaku pencopetan langsung dibawa petugas keamanan mal. Dari dalam tas pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 buah ponsel di mana 1 ponsel milik korban dan 1 lagi hasil kejahatan pelaku di sebuah mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian handphone terhadap warga pengunjung Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku ini kalau dilihat memang spesialis mall ke mall ya. Seorang teknisi tewas terjepit saat memperbaiki lift barang di rumah makan di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Senin siang. Kejadian berawal saat korban tengah memperbaiki lift yang biasa digunakan mengantar makanan. Naas, lift bergerak cepat ke atas hingga korban terjepit. Korban sempat berteriak minta tolong, namun tak lama kemudian ditemukan tak bernyawa. Polisi menyelidiki penyebab pasti kecelakaan kerja ini. Jadi korban ini awal mulanya dipanggil untuk memperbaiki lift barang. Nah, kemudian setelah mengganti beberapa komponen, korban ini sempat mencoba liftnya. Nah, pada saat dicoba berhenti, ternyata liftnya tidak mau berhenti, sedangkan posisi kepala korban sudah masuk ke dalam. Akhirnya korban terjepit. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Asri Gunawan, terima kasih. Sampai jumpa.